Halo semua, selamat siang. Jumpa dengan saya, Kevin Joshua. Pada kesempatan kali ini, saya kembali lagi di Pool KPM Maros Cimahi atau istilah Karoseta dan KPM Maros Cimahi. Kebetulan, siang ini saya membahas sebuah konten bagaimana perubahan bis Kapuraning Rahayu R178. Buat kalian baru mampir di channel Kevin Joshua, jangan lupa untuk selalu subscribe dan menyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru saya. Oke, kebetulan kemarin sebenarnya saya ke KPM sini ya, karena bis Kapuraning Rahayu R178-nya belum ada yang dikerjakan, ya sudah saya mencoba main dulu lah ke Tanjung gitu. Sekarang saya kembali lagi di KPM Maros Cimahi. Ya bisnya kayak gimana ya perubahannya? Ya walaupun belum ada perubahan, belum upgrade ke bagian rangka, tapi masih edisi pasang flat itu ya. Jadi kayak gimana ya perkembangannya? Oke, untuk bagian belakang belum ada tanda-tanda perubahan ya. Tapi untuk bisnya ini kan repairnya tetap masih JB3 ya. Sekarang katanya udah 2 bengkel repair yang udah mulai rombak JB5, yaitu Meizam sama MJPM. Tapi kalau untuk bagian di KPM itu belum ready ya. Tapi dengan sih nanti mau ada rencana JB5. Tapi kalau GR R178 ini masih JB3. Kalau misalkan udah ada kawal JB5 ya bisa JB5 ini. Paling kalau misalkan R178 repair jadi JB5 itu yang berubah pasti yang bagian depannya itu ya. Kemudian yang bagian belakangnya ini tuh seperti itu ya kalau JB5. Kalau yang R178 ini kemungkinan sih tetap JB3. Untuk bagian pinggirnya nih, ini yang paling susah itu katanya mah. Soalnya Pak Yono juga nge-WA itu segimana bisnya gitu. Nah, untuk bagian bagasinya ini udah dipasang flat ya, jadi udah dilas. Tinggal bagian atasnya, terus bagian samping untuk rangka sudah diganti. Kemudian untuk bagian pintu ini rangkanya sudah diganti ya, tinggal ditambah flat ya. Kebetulan di sebelah saya tuh ada mobilnya Bos Dapa ya, Bos Muda. Tapi Bos Dapanya nggak tahu lagi kemana ya. Soalnya mobilnya lagi dicat juga sih aku lihat. Nah, untuk bagian bagasi depannya sudah dipasang flat ya. Tuh. Ya walaupun kalian bosen, tapi nggak apa-apa, yang penting saya update loh. Nah, untuk bagian pinggirnya nih ya, siap digurinda halus. Udah ganti flat baru ya. Tinggal bagian pintu depan, pintu belakang, atas ban. Kalau untuk depannya ini belum dipotong ya. Nanti akan segera dipotong. Kalau bagian atasnya di-upgrade lagi ya. Jadi double glass. Untuk bagian interior belum ada nampak yang dibongkar ya. Paling cuma dicopot-copot aja, belum ada yang diganti. Kemudian untuk bagian samping kanannya nih, untuk bagian pintu itu sudah ditambah dempul. Atas-atasnya juga ya. Nah, dempulnya nih udah mulai banyak nih ya, untuk bagian samping kanan. Tapi masih banyakan yang livery lama. Kalau yang untuk dempulnya itu sudah sekitar 20% ya. Kalau untuk bagian samping kanan. Oh, ini udah digurinda halus. Kalau bagian samping kirinya masih belum ya. Untuk bagian bagasi ini nih sudah layu itu tripleknya harus diganti ya. Jadi untuk bagian bagasi juga harus las lagi, harus diganti flatnya kayak yang TD03 itu yang sudah keluar. Nah, ini untuk samping kanannya ya sudah ditambah flat. Untuk bagian yang atas bannya yang saya tunjuk nih, ini kan agak penyok. Nanti katanya dibongkar dulu, jadi dilepas baru diketok, jadi lurus lagi gitu. Nah, untuk bagian belakangnya ya tuh. Nah, untuk samping kanan ke belakangnya tinggal penambahan flat ya untuk bagian bawahnya. Oh, seperti ini ya untuk R178. Jadi untuk R178 itu masih JB3 ya, belum ke JB5. Oke, seperti ini ya untuk Kapuraning Rahayu R178 untuk saat ini. Jadi untuk unitnya masih biasalah, masih yang proses flat gimana gitu. Begitu unitnya kalau udah ada yang di-repair nanti di-update lagi gitu. Jadi belum ada yang dipotong nih untuk bagian wajah. Oh ya,
Informasinya sih katanya belum ada untuk orang yang nge-update bagian depan. Katanya sih rencana bisa yang dari AW itu. Tapi saya kurang tahu juga ya. Lihat nanti saja. Moga secepatnya ya, soalnya unitnya juga ini lagi dikejar buat lebaran. Oke, sekian video saya mengenai updatean terkini bis Kepulauan Rahayu R178. Terima kasih sudah mampir di channel Kevin Yuswat. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan menyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru saya. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. See you. Untuk bagian interiornya masih belum ada yang dibongkar ya. Tapi pas aku cek untuk bagian interior yang harus diganti itu cuma cover pilar, backlighting. Backlighting itu dinding ya. Kalau untuk karpet masih bagus. Untuk lover AC saya nggak tahu nih diganti apa enggak ya. Saya kurang tahu itu. Oh ya, soalnya banyaknya kasih request kalau bisa coba nih untuk R178 bersekat kayak yang TD03. Kalau untuk bersekat sih boleh. Semoga dipasang sekat ya. Begitu aku lihat kan ada mobilnya Bos Dava tuh ya di sebelah. Jadi keinget kalau aku lagi lihat nih ya interior, Bos Dava kan kadang tiba-tiba datang gitu, suka nanya apa lagi yang kurang gitu. Jadi keinget sih seperti itu. Untuk mantau TD03. Saya lihat-lihat lagi ke bagian interior. Tapi untuk bagian bawahnya sih nggak gitu parah ya. Waktu yang TD03, waktu zamannya masih R162, oh parah banget untuk bagian karpet. Kalau yang R178, yang parah itu tuh untuk lift tangganya ya, udah bengkok-bengkok tuh. Jadi bisnya ini udah ada hampir sebulan ya, tapi masih gini aja sih untuk R178. Kalau bisa sih cepatnya gitu. Tapi untuk R178 itu lagi nunggu kowal sih sebenarnya mah. Tinggal upgrade double glass. Jadi seperti inilah untuk unit R178 ya. Jadi belum ada yang di upgrade lagi ya untuk bagian sampingnya. Nah terutama nih area yang samping kiri paling belakang. Paling belakang itu udah agak hampir aja gitu. Ini nih yang paling parah nih yang saya tunjuk. Oh ya, kemarin ada yang komentar, wah ngelas deket tangki solar apakah nggak bahaya tuh? Oh iya, kalau solar itu sih sebenarnya agak nggak gitu sensitif sama api sih. Kalau solar mah lain halnya sama bensin gitu. Ini kan bisnya menggunakan solar, bukan bensin ya, solar, diesel. Nah, area yang paling samping ini paling kaki terakhir ya. Nah, kemudian untuk bagian pintu siap dipasang flat ya. Jadi untuk unit R178 ini kan masih gini-gini aja ya, bisnya masih belum ada yang di-upgrade lagi. Soalnya sedangkan untuk bagian interior, apalagi bagian bagasi nih, itu harus ada yang di las juga nih. Ini bagian depannya tuh harus diganti triplek. Terus untuk bagian bawahnya nih, untuk bagasi ini udah kropos-kropos. Itu juga harus dilas juga ya.